Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu pagi yang cerah di istana, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sedang duduk di singgasana dengan wajah penuh rasa penasaran. Para penasehatnya berdiri di sekelilingnya untuk menunggu perintah. Namun di hari itu, Baginda Raja tampaknya terjebak dalam sebuah pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Para penasehatku, kata Baginda Raja memulai dengan suaranya penuh kebingungan. Aku selalu penasaran dengan satu hal. Sebenarnya siapa yang menemukan bahasa untuk pertama kali? Bagaimana bisa kita manusia bisa berkomunikasi dengan kata-kata? Apakah bahasa itu muncul begitu saja ataukah ada yang menemukannya? Semua penasehat saling berpandangan. Mereka tercengang dan terdiam sejenak, tak tahu harus berkata apa. Salah satu penasehat yang lebih tua yang sudah berpengalaman akhirnya mengangkat tangan dan berkata, "Paduka yang mulia, mungkin bahasa itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sejak penciptaan pertama kali, Paduka." Namun jawaban itu tidak memuaskan hati Baginda Raja. "Oh tentu, itu mungkin benar," kata Baginda Raja. "Tetapi aku ingin tahu lebih dalam. Aku ingin tahu siapa yang pertama kali mengucapkan kata-kata dan bagaimana kata-kata itu bisa terbentuk." Para penasehat terdiam lagi. Tidak ada yang berani memberikan jawaban yang lebih tepat. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun mulai merasa jengkel. "Apakah tidak ada seorang pun yang tahu?" teriaknya, membuat suasana menjadi tegang. Pada saat itulah Abu Nawas muncul di pintu istana dengan gaya khasnya yang santai dan penuh percaya diri. Ia tersenyum lebar dan melangkah maju. "Wahai Paduka yang mulia, hamba datang untuk memberikan jawaban, Paduka," katanya dengan suara lantang. Baginda Raja Harun ar-Rasyid yang sedikit kesal karena tidak menemukan jawaban dari penasehat-penasehatnya, lalu melihat Abu Nawas dan berkata dengan nada yang pesimis, Abu Nawas, pasti jawabannya akan lebih aneh dari yang lainnya. Tapi silakan, berikanlah jawabanmu, Abu Nawas." Abu Nawas dengan tenang melangkah maju dan berkata, "Sebenarnya begini, Paduka. Yang menemukan bahasa pertama kali adalah manusia pertama yang merasa lapar, Paduka." Baginda Raja Harun ar-Rasyid terkejut mendengar jawaban itu dan mengernyitkan keningnya. "Lapar? Apa hubungannya lapar dengan bahasa?" Abu Nawas pun tersenyum dan mulai menjelaskan. "Bayangkan, Paduka, ketika manusia pertama kali diciptakan dan mulai hidup di dunia ini, mereka pasti merasa lapar. Mereka tidak tahu bagaimana cara mencari makanan atau bagaimana cara berbicara dengan sesama manusia. Namun karena rasa lapar yang begitu besar, Paduka, mereka pasti mencoba berkomunikasi dengan cara apapun untuk mencari makanan. Nah, pada mulanya mungkin mereka hanya bisa menggerakkan tangan atau menunjukkan arah tempat makanan berada. Namun lama-kelamaan, Paduka, gerakan-gerakan ini mulai berkembang menjadi tanda-tanda, suara-suara, dan akhirnya menjadi kata-kata. Dengan kata lain, dari rasa lapar itulah bahasa pertama kali tercipta, Paduka. Ketika manusia pertama kali merasa butuh, mereka mulai mengembangkan cara untuk mengungkapkan kebutuhan mereka. Dan itu adalah awal dari bahasa. Baginda Raja Harun pun terdiam mencerna penjelasan Abu Nawas. Ia memandang Abu Nawas dengan kagum, meskipun sedikit bingung. Kamu memang selalu memiliki cara yang unik untuk menjelaskan segala sesuatu, Abu Nawas. Tapi apakah benar begitu bahwa bahasa pertama kali muncul karena lapar?" Abu Nawas pun tertawa ringan. "Tentu saja, Paduka. Lapar adalah dorongan yang kuat dalam diri setiap makhluk hidup. Tanpa rasa lapar, mereka mungkin tidak akan pernah merasa perlu untuk berkomunikasi. Jadi, jika kita pikirkan dengan baik, bahasa itu lahir dari kebutuhan. Dan kebutuhan pertama yang paling mendesak bagi manusia adalah mencari makan." Para penasehat yang ada di ruangan itu mulai mengangguk-ngangguk. Beberapa dari mereka terlihat tersenyum. Tentu saja tidak semua orang setuju dengan penjelasan Abu Nawas. Tetapi mereka tidak bisa mengabaikan logika yang ada di balik kata-katanya. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun tersenyum lebar dan berkata, "Abu Nawas, jawabanmu sungguh tak terduga, namun menarik.
Seperti biasa, kamu selalu tahu bagaimana membuat hal yang rumit menjadi sederhana. Aku tidak tahu apakah benar bahwa bahasa pertama kali muncul karena lapar, tetapi cara berpikirmu selalu membuatku terkesan, Abu Nawas. Abu Nawas pun membungkuk dengan hormat. Terima kasih Paduka yang mulia, hamba hanya berusaha memberikan yang terbaik Paduka. Baiklah Abu Nawas, lanjut Baginda Raja. Karena jawabanmu yang begitu cerdik dan menghibur, aku akan memberimu hadiah yang besar. Apa yang kamu inginkan? Abu Nawas pun berpikir sejenak dan kemudian menjawab dengan penuh canda. Hadiah yang paling besar adalah jangan membuat hamba menahan lapar lagi Paduka. Semua orang yang mendengar itu pun tertawa terbahak-bahak, termasuk Baginda Raja Harun ar-Rasyid yang akhirnya merasa lega. Baiklah Abu Nawas, aku akan memberimu hidangan terbaik istana. Tetapi ingat, jika aku masih punya pertanyaan-pertanyaan aneh lainnya, aku akan menantimu dengan jawaban yang lebih cerdik. Dengan tawa yang riuh, Abu Nawas pun meninggalkan istana dengan senyum yang lebar. Baginda Raja Harun ar-Rasyid merasa senang karena walaupun pertanyaannya belum terjawab dengan pasti, ia mendapatkan pelajaran bahwa terkadang hal-hal sederhana bisa memberikan pencerahan yang luar biasa. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di istana, Baginda Raja memanggil Abu Nawas untuk berdiskusi. Kali ini Baginda Raja mendengar banyak perdebatan di kalangan rakyat tentang poligami. Terutama pertanyaan, mengapa seorang pria boleh beristri lebih dari satu, sementara seorang wanita tidak boleh bersuami lebih dari satu. Abu Nawas, ujar Baginda Raja, duduk di singgasana dengan wajah penuh teka-teki. Menurutmu, mengapa seorang pria boleh memiliki istri lebih dari satu, tetapi seorang wanita tidak boleh memiliki suami lebih dari satu? Abu Nawas yang memang terkenal bijak dan cerdik tersenyum. Ia tahu Baginda Raja sedang mengujinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang rumit. Dengan santai ia berkata, "Paduka yang mulia, pertanyaan ini cukup menarik. Jawabannya sebenarnya sederhana Paduka, namun sulit dijelaskan tanpa contoh. Jika Paduka mengizinkan, saya ingin menunjukkan jawabannya melalui sebuah perumpamaan Paduka." Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun mengangguk semakin penasaran. Baiklah Abu Nawas, apa yang kau butuhkan untuk menjelaskan jawabannya? Saya hanya membutuhkan beberapa gelas kosong dan sebuah teko air Paduka. Baginda Raja mengangkat alis, tetapi ia memerintahkan pengawal untuk segera mengambilkan yang diminta Abu Nawas. Tak lama, pengawal pun datang membawa sebuah teko penuh air dan 5 gelas kosong. Abu Nawas mengambil 1 gelas dan menuangkan air dari teko itu hingga gelas terisi penuh. "Perhatikan Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil mengangkat gelas yang penuh air tersebut. Gelas ini menggambarkan seorang pria yang memiliki 1 istri Paduka. Hidupnya seimbang seperti air yang pas memenuhi gelas ini. Perhatiannya tercurah sepenuhnya. Begitu pula tanggung jawabnya. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih Paduka. Baginda Raja pun mengangguk memperhatikan dengan serius. Abu Nawas lalu mengisi 2 gelas lainnya dengan membagi air dari teko itu. Kedua gelas itu pun terisi dengan sama rata. Inilah gambaran seorang pria yang memiliki 2 istri Paduka. Dia harus membagi perhatiannya dan keadilannya secara merata, seperti air yang saya bagi di antara 2 gelas ini Paduka. Begitu juga ketika seorang pria memiliki 3 atau 4 istri. Lanjut Abu Nawas sambil mengisi 2 gelas lainnya. Walaupun memiliki lebih dari 1 istri, selama pria itu mampu berlaku adil dan bijaksana, hidupnya masih bisa seimbang Paduka. Ia seperti teko ini yang dapat mengalirkan air ke lebih dari 1 tempat tanpa kehilangan esensi dirinya. Namun ia harus bijaksana dalam membagi airnya agar semua gelas tetap terisi. Baginda Raja mengangguk-angguk sambil manggut-manggut, tetapi tampaknya ia masih belum sepenuhnya puas. "Lalu bagaimana jika seorang wanita memiliki lebih dari 1 suami Abu Nawas?" tanyanya dengan penasaran. Abu Nawas pun tersenyum bijak, lalu mengambil semua gelas yang telah terisi. Ia menuangkan semua air dari ke-5 gelas itu kembali ke 1 gelas yang kosong.
Tentu saja air meluap dari gelas tersebut, tumpah ke meja dan jatuh ke lantai. Inilah yang akan terjadi paduka yang mulia jika seorang wanita memiliki lebih dari satu suami. Ketika semua cinta, perhatian, dan tanggung jawab dari para suaminya ditumpahkan ke satu hati dan satu jiwa, maka akan timbul kekacauan. Tidak mungkin satu wadah dapat menampung semuanya tanpa meluap seperti air yang meluber ini paduka. Jelas Abu Nawas sambil tersenyum. Baginda Raja tercengang mendengar penjelasan sederhana namun sangat bijaksana dari Abu Nawas itu. Dengan cara yang sangat mudah dimengerti, Abu Nawas telah menjelaskan bahwa poligami adalah sebuah tanggung jawab yang besar dan tidak dapat diterapkan sama bagi pria dan wanita. Namun, tiba-tiba seorang perasaan istana maju merasa ragu. Tapi Abu Nawas, bukankah di dunia ini semua manusia itu setara? Tanyanya. Bukankah jika pria bisa memiliki lebih dari satu istri, maka seharusnya wanita pun bisa? Abu Nawas pun berpikir sejenak dan menjawab dengan tenang. Benar, kesetaraan itu penting. Namun, setara tidak selalu berarti sama dalam setiap peran dan tanggung jawab. Sama seperti Baginda Raja yang memiliki banyak menteri. Jika semua menteri bisa memiliki kuasa seperti raja, maka sistem akan kacau. Setiap peran memiliki tanggung jawab yang unik, termasuk dalam hal poligami. Baginda Raja pun tersenyum puas, bangkit dari singgasananya dan bertepuk tangan. Kamu benar-benar bijaksana, Abu Nawas. Kamu berhasil menjawab pertanyaan ini dengan sangat cerdas dan mudah dimengerti. Rakyat pasti akan belajar banyak dari penjelasanmu ini, Abu Nawas. Sejak hari itu, Abu Nawas pun menjadi semakin dihormati. Tidak hanya sebagai orang yang pandai berbicara, tetapi juga sebagai sosok yang bijaksana dalam memahami kehidupan dan keadilan. Kisah selanjutnya. Mempunyai kebun mangga yang sedang berbuah memang sesuatu yang sangat menyenangkan. Apalagi sebentar lagi sudah bisa dipanen. Itulah kebun mangga Abu Nawas, yang sedari kecil tanamannya dirawat dengan sepenuh hati. Tapi ada saja hal aneh yang dialami Abu Nawas. Kebun mangga yang sebentar lagi panen itu ternyata berkali-kali diambil oleh maling. Bahkan sempat-sempatnya maling itu makan buah mangga di kebun. Ini terbukti dari banyaknya kulit dan biji mangga yang berserakan di bawah pohon. Usut punya usut, ternyata yang mencuri di kebun mangga Abu Nawas adalah seorang pengemis yang bernama Mang Sarmun. Kebanyakan warga memanggilnya Sarmis, Sarmun si pengemis. Awalnya Abu Nawas membiarkannya, lebih karena kasihan. Karena memang kehidupan Mang Sarmis ini jauh dari kata cukup. Ia hanya mengandalkan pemberian dari orang lain. Tapi lama-kelamaan ternyata Mang Sarmis ini menjadi kebiasaan. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas geram. Hingga akhirnya Abu Nawas memutuskan hendak memberinya pelajaran. Ketika Mang Sarmis tengah mengambil buah-buahan di kebun, Abu Nawas langsung menangkapnya. Kau pikir buah-buahan di kebun ini punya keluargamu apa? Aku susah payah merawatnya. Kamu malah enak-enakan mengambilnya, bentak Abu Nawas. Tapi dengan entengnya, Mang Sarmis membalas. Loh, kamu gak tahu? Aku ini kan hamba yang dicintai Allah. Bukankah Allah mencintai fakir miskin? Dan kebun ini sejatinya adalah milik Allah kan? Begitu juga buah-buahan yang ada di dalamnya. Jadi aku hanya memakan yang merupakan milik Allah. Karena aku ini kan hamba Allah yang dicintainya. Mendengar hal itu Abu Nawas pun hanya terdiam. Karena pada dasarnya apa yang dikatakan Mang Sarmis memang benar adanya. Ia pun lalu melepaskan Mang Sarmis. Rupanya alasan tersebut selalu diucapkan manakala tertangkap basah mengambil buah di kebun Abu Nawas. Dan lagi-lagi Abu Nawas kembali melepaskannya. Kalau begini terus caranya, panen kebunku bisa rugi.
batin Abu Nawas. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan sebuah ide yang cemerlang. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas membuat tongkat kayu dan dibawa ke kebun miliknya. Setibanya di sana, selang tidak berapa lama, datanglah Mang Sarmis untuk mengambil buah mangga. Meskipun dia melihat ada Abu Nawas di situ, ia tak memperdulikannya sama sekali. Dengan santainya, Mang Sarmis mengambil buah-buahan dan memakannya. Kesempatan ini langsung digunakan Abu Nawas untuk menjalankan rencananya. "Woi, lagi ngapain kamu?" tanya Abu Nawas. "Kamu gak lihat? Hamba Allah ini sedang memakan buah mangga milik Allah. Apakah ada yang salah?" kata Mang Sarmis balik bertanya. "Oh enggak ada yang salah kok," balas Abu Nawas. Akan tetapi tiba-tiba Abu Nawas memukulnya dengan tongkat kayu yang sudah ia siapkan dari rumah. Sontak Mang Sarmis menjerit kesakitan. "Celakalah kamu, berani-beraninya menyakiti hamba Allah," umpat Mang Sarmis. Abu Nawas pun membalas, Loh, aku kan memukul hamba Allah dengan tongkat kayu dari pohon Allah, karena inilah tugasku menjaga kebun milik Allah." Mang Sarmis tak mau kalah. "Tapi aku kan hamba yang dicintai Allah," ujar Mang Sarmis. Namun Abu Nawas juga tak kehilangan akal. "Memang Allah sudah memberi izin padamu? Oh, atau perlu aku bantu kamu berjumpa dengan Allah, biar kamu bisa minta izin langsung padanya?" kata Abu Nawas. "Gimana caranya?" tanya Mang Sarmis heran. "Itu sih gampang. Tunggu kamu di sini. Aku ngambil pedang dulu di rumah untuk menebas batang lehermu," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Mang Sarmis pun kincep, tak bisa berkata-kata. "Hei Sarmis, denger ya. Kalau kamu ulangi lagi, aku tak segan-segan membuatmu minta izin pada Allah langsung," ancam Abu Nawas. Mang Sarmis pun langsung lari terpontang-panting ketakutan. Dan sejak saat itu, Mang Sarmis tak pernah lagi mengambil buah-buahan di kebun milik Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Seringnya Baginda Raja pergi berburu ke hutan membuatnya selalu meninggalkan istana, sehingga tugasnya sebagai raja kini seringkali diabaikan. Sang raja menjadi jarang menemui rakyatnya manakala ada yang akan mengadukan masalahnya, dan urusan-urusan kerajaan selalu ia tinggalkan. Melihat hal ini, Abu Nawas pun merasa kecewa. Ia bingung harus dengan cara apa menyadarkan rajanya itu. Kalau menegurnya secara langsung, justru akan membuat Baginda Raja murka. Bisa-bisa Abu Nawas malah dipenjara. Hingga pada suatu hari, datanglah beberapa utusan kerajaan menemui Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda dipanggil Baginda Raja ke istana," kata salah satu dari mereka. "Ada keperluan apa?" tanya Abu Nawas. "Baginda Raja ingin mengajak Tuan Abu pergi berburu," jawabnya. Mendengar itu, Abu Nawas pun hanya mengelus dada. Sampai kapan Baginda Raja akan terus begini? Batin Abu Nawas. Tapi tak lama kemudian muncul ide cemerlang di otaknya. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyadarkan Baginda Raja. "Bilang saja sama rajamu itu bahwa Abu Nawas mempunyai sesuatu yang berharga yang tak mungkin ia tinggalkan. Sesuatu itu tak ternilai harganya. Bahkan Baginda Raja sendiri tak akan mampu membelinya karena harganya terlalu mahal," tutur Abu Nawas. Maka pulanglah mereka dan menyampaikan apa yang dikatakan Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Kalian melihat barangnya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Tidak, Paduka Yang Mulia. Dia tidak menunjukkannya kepada kami," jawab mereka. Hal ini membuat Baginda Raja semakin penasaran. Bahkan ia sampai tak jadi berburu gara-gara mendengar ucapan Abu Nawas ini. Barang apa sih yang dimiliki Abu Nawas?
Aku jauh lebih kaya daripada dia. Tapi kenapa dia sampai mengatakan kalau aku tak mampu membelinya? Tanya Baginda Raja dalam hati. Tak ingin berlama-lama dengan rasa penasarannya, Baginda Raja segera mengajak beberapa pengawal untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, tanpa basa-basi, Baginda Raja langsung bertanya, "Ya Abu Nawas, apa benar kamu mempunyai sesuatu yang sangat berharga?" "Benar Paduka Yang Mulia. Itulah sebabnya saya tak bisa ikut Paduka berburu, karena saya harus menjaganya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau aku beli dengan harga 100.000 dinar?" tawar Baginda Raja. "Maaf Paduka Yang Mulia, saya tidak akan menjualnya, bahkan dengan harga 1 juta dinar sekalipun," sahut Abu Nawas. "Serius Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Tentu Paduka, karena nilainya ini lebih daripada istana Paduka dan seisinya," jawab Abu Nawas. "Bisa kau tunjukkan sesuatu itu padaku?" pinta Baginda Raja. "Begini Paduka, sesuatu itu adalah waktu. Saya tidak mungkin membuang-buang waktu dengan pekerjaan yang tidak ada gunanya. Sementara saya punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi keluargaku. Begitu pula dengan Paduka Yang Mulia. Bukankah Paduka adalah seorang raja, di mana seorang raja punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi rakyatnya? Hidup di dunia ini hanya sementara Paduka, dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan kelak di akhirat. Apakah Paduka sudah siap menghadapi itu? Sementara akhir-akhir ini banyak rakyat yang tak bisa menemui Paduka untuk mengadukan masalahnya. Kemana Paduka selama ini? Kenapa Paduka tidak ada di istana layaknya seorang raja? Lalu bagaimana dengan kerajaan yang Paduka pimpin? Apakah Paduka tahu beberapa menteri telah berbuat zalim dan korupsi? Paduka hanya mementingkan kesenangan tanpa memikirkan nasib rakyatnya," tutur Abu Nawas. Mendengar itu, seketika Baginda Raja pun tertunduk dan menyadari kekhilafannya. "Kamu benar Abu Nawas, kamu benar. Tapi ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di hatiku. Kalau waktu memang paling berharga, mengapa begitu banyak orang yang membuangnya dengan sia-sia?" tanya Baginda Raja. "Ya, karena mereka tak menghargainya Paduka. Itu sama saja dengan mereka tak menghargai dirinya sendiri. Mereka akan menyesali masa yang telah berlalu. Tapi anehnya, mereka tidak menyesali waktu yang telah terbuang percuma. Kalau terus-terusan seperti itu, selamanya mereka akan hidup dalam penyesalan," jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja kini mulai menyadari akan tanggung jawab besar yang diamanahkan kepadanya. Sejak saat itu, ia lebih mementingkan urusan kerajaan daripada kesenangannya semata. Rakyat pun kini mulai lebih mudah menemui rajanya.